Shalom. Shalom. Apa kabar? Ada sukacita? Coba lihat senyumnya dong. Shalom. Apa kabar? Ada sukacita? Mana mesemnya? Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya senang setiap memulai firman mengingatkan jemaat dari Amsal 17 ayat yang ke-22 itu. Kenapa saudara? Karena di dalam ayat itu sudah ada janji Tuhan, bukan dari lambe turah, tapi dari lambe yang benar. Kita suka menikmati TikTok, menikmati Instagram, menikmati YouTube, menikmati semua media sosial. Kadang-kadang ada istilah lambe turah di situ. Tapi saudara menikmati yang turah-turah. Tapi yang benar, kadang-kadang kita nggak yakin loh. Kenapa? Karena kita tidak terlalu percaya bahwa Tuhan bisa menolong kita. Itu sebabnya saudara, kalau engkau ingin menikmati pertolongan Tuhan, pegang firman Tuhan baik-baik. Kenapa? Karena Tuhan tidak kelihatan. Yang kelihatan adalah firman-Nya. Maka itu berjuanglah tiap hari untuk membaca Alkitab. Bukan hanya membaca renungan tentang Alkitab. Bacalah Alkitabnya. Bukan cuma suka mendengarkan khotbah. Bacalah Alkitabnya. Kenapa saudara? Karena janji Tuhan ada di dalam Alkitab. Apa yang saya katakan ini semua tidak firman Tuhan. Banyak olahan saya. Yang firman Tuhan mana? Nanti yang saya baca dari Alkitab. Itu sebabnya bagaimana kita bisa menikmati Tuhan kecuali suka baca Alkitab. Kalau engkau tidak suka baca Alkitab, bagaimana bisa menikmati Tuhan dalam hidup kita setiap hari? Itu sebabnya untuk bisa membaca Alkitab, kita perlu memaksa diri kita masing-masing. Karena kalau nggak dipaksa, nggak akan baca. Apalagi kalau bacanya dari Android. Nanti tiba-tiba ting, bukalah Shopee-nya di situ. Ting lagi, buka Tokopedia. Akhirnya apa? Nggak dapat apa-apa. Satu-satunya pelajaran yang paling susah untuk dipahami yaitu Alkitab. Bukan matematika, bukan kimia, bukan fisika. Kenapa? Semua pelajaran itu bisa dikerjakan oleh orang cerdas, oleh orang pinter. Tapi orang yang paling pinter di dunia, bahkan kalau perlu IQ-nya di atas 200, kalau dia tidak bisa menikmati hadirat Roh Kudus, dia nggak paham isi Alkitab kok. Makanya ada yang khotbahnya bagus, tapi selingkuhnya lancar kan? Banyak yang pelayanannya sukses, tapi ngemplangnya juga berhasil. Kenapa bisa begitu? Karena dia tidak pernah menikmati firman. Dan malam hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan tentang berani tampil Kristen. Kalau berani tampil beda, itu yang disampaikan para motivator. Itu yang dipakai oleh para inspirator dan oleh orator. Tetapi saudara, pada waktu kita ingin berani tampil Kristen, bukan sekadar berbeda. Kalau ada orang bisa korupsi, aku beda, korupsiku harus lebih banyak. Kan beda juga kan? Masa cuma suami yang bisa selingkuh? Aku beda, aku juga bisa. Kalau berani tampil beda, itu hati-hati. Bukan berarti itu menyenangkan Tuhan. Maka dari itu, zaman saya kecil ya, zaman saya kecil dulu, kalau celana lubang itu malu loh. Tapi hari ini pergi ke mall, yang lubang itu lebih mahal daripada yang utuh kan? Karena berani tampil lubang. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu kita lihat perubahan seperti ini, jangan berpikir kita ini sudah tampilnya sebagai seorang Kristen. Nah, kita akan baca firman Tuhan pada hari ini, dan kita akan renungkan baik-baik firman ini. Dan kerinduan saya, nanti pas pukul 20.25 kita selesaikan penderitaan ini ya. Amin.
Nggak lama kan ini ada teksnya kok di sini ya. Saya ingat sekali kok. Nah, sekarang perhatikan Alkitab saudara dari Filipi pasal yang pertama. Ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-26. Silakan dibuka yang Alkitab cetak. Anda mau coret-coret bisa, tapi kalau mau coret-coret di sini kasihan. Nanti setelah itu layarnya hancur. Maka dari itu silakan buka Filipi pasal 1 ayat 20 sampai 26. Wah, kalau saya di sini Anda tidak kelihatan ya. Kalau gitu saya undang saudara bangkit berdiri aja. Biar emosi sama saya. Orang emosi itu batal nggak jadi ngantuk. Ayo berdiri, ayo ngadek. Nah, sudah PW saya tahu posisi wenak metingkrang. Lalu sambil buka chattingan, suruh berdiri, itu emosi kok saudara, saya ngerti ya. Nah, sekarang kita akan baca berganti-gantian dari ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-26. Sudah ketemu semua? Amin? Iya, ketemu di belakang ya. Saya akan minggir aja supaya tidak mengganggu penglihatan Anda. Kita mulai dari ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-26. Saya akan memulai ayat yang ke-20, saudara 21 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Silakan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. 26 sama-sama. 2, 3. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Tuhan Allah kita, haleluya. Silakan duduk. Berbahagia kita yang sudah membaca atau mendengarkan suara tetangganya tadi, dan simpenlah baik-baik ayat-ayat tadi. Kenapa saudara? Kalau kita punya deposito firman Tuhan, ketika kita menghadapi persoalan, ketika menghadapi tekanan, sakit, penyakit, itu yang akan muncul dalam memori pikiran kita, yaitu apa yang kita simpan. Kalau engkau simpan nasihat dari orang tua, tidak salah. Nanti yang muncul nasihat itu. Apa yang engkau simpan, itu yang akan muncul. Jadi kalau kita tidak suka deposito ayat Alkitab dalam diri kita, ketika kita menghadapi pergumulan, kita akan suka berkata, wis tak mati ya, wis soro uripku. Sabar saudara, ndak usah ngomong mati-mati. Tak jamin mati kok. Tenang aja, ndak usah sumpek. Ini memang hidup seperti ini. Kenapa bisa seperti itu? Karena banyak nonton film Korea, karena banyak nonton sinetron. Maka itu apa yang kita tonton, apa yang kita mainkan, itu yang membentuk siapa diri kita. Jadi kalau Anda ingin bisa menikmati Tuhan seperti apa yang ada dalam firman Tuhan, caranya adalah kita mempercayai dan melakukan firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya saudara, nggak ada cara lagi. Engkau silakan suka berdoa, bahkan di atas puncak Gunung Semeru. Nanti turun ke kota besar, sama rusaknya seperti dulu. Kenapa? Karena pada waktu di atas Gunung Semeru nggak bisa bikin rusak. Kenapa? Karena kumpulannya pohon-pohon. Tapi nanti turun lagi ke kota besar, ketemu lagi suami, ketemu lagi istri, ketemu lagi teman-teman, balik lagi. Tetapi yang bisa mengontrol kita adalah firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah membaca apa yang menjadi curhatan Rasul Paulus. Pada waktu ini ditulis, surat Efesus, Filipi, Kolose, Filemon, itu Rasul Paulus sedang berada di dalam penjara. Tidak sedang jalan-jalan, tidak sedang tur,
tapi dia sedang ada dalam penjara. Pertanyaannya, kenapa dia di penjara? Siapa yang tahu? Karena apa? Tolong mundur ke ayat yang ke-13. Di dalam ayat yang ke-13, di atasnya itu dikatakan mengapa dia di penjara, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena siapa? Kristus. Karena ngerampok? Kristus. Karena berzina? Bukan toh? Karena Kristus. Tapi kalau kita lihat, tolong mundur satu kitab, Efesus pasal yang keempat, di ayat yang pertama. Efesus pasal 4, ayat yang pertama, di situ dikatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena siapa? Tuhan. Jadi gara-gara Tuhan. Maka akhirnya Paulus masuk penjara. Jadi ikut Tuhan tambah nelongso. Ikut Tuhan tambah susah. Coba bayangkan saudara, pada waktu kita ikut Tuhan, kan jalan tidak terlalu nyaman. Bagi yang nyaman, ya nyaman. Bagi yang nggak nyaman, ya nggak nyaman. Pada waktu tadi Bu Priska bersaksi tentang bagaimana saat COVID itu nggak kena, kami sekeluarga juga nggak kena. Padahal keluyuran kami ini sekeluarga. Kan saya pengkhotbah. Selama tempat ibadah itu boleh onsite, saya hadir loh. Yang lebih ngeri yang ada cipika-cipiki, saya nggak ikut-ikut tapi itu. Bayangkan datang cipika-cipiki, pulang cipika-cipiki, berpelukan kayak Teletubbies begitu. Saya tidak ikut-ikut, tapi saya juga ikut salaman. Karena nanti ketika mereka lihat, ya pendetanya nggak berani salaman, katanya jangan takut, metel juga, maka saya salaman juga. Itu begitu banyak saya salaman. Kemudian apa yang saya lakukan? Setelah itu saya mojok. Pada waktu mojok, saya semprot hand sanitizer. Saya bawa 3 loh hand sanitizer itu. Saya semprot sampai saya gerujuk. Tapi gerojok. Jangan sampai mereka tahu. Nanti dikira imannya iman lebay lagi. Maka ketika saya gerojok seperti itu, bukan berarti saya tidak beriman. Kenapa? Karena Tuhan menolong kita. Ada yang pakai cara mujizat, ada yang pakai cara alamiah, ada yang pakai caranya bagaimana dia bekerja di luar pikiran kita, seperti Bu Priska tadi, tapi bisa juga pakai dokter. Nah, saudara tahu dokter itu kan mujizat dari Tuhan. Coba bayangkan zaman dulu. Saya nggak tahu zamannya si Daud itu kalau sakit ginjal gimana. Gimana pada waktu zaman Mojopahit, itu ketika sakit ginjal gimana? Anda hari ini enak, tapi kadang-kadang saya lucu. Anda sudah pakai baju lengkap gini aja masih kerian toh? Pernah kerian? Keroan-keroan? Saya kemarin ada di Wamena, itu orang buka dada laki perempuan. Sebelum ibadah panas, ketika ibadah hujan, selesai ibadah panas, pulang gak keroan. Dan pada waktu turun di sana, saudara tahu, saya pakai masker, lalu digoda begini, Pak, masker itu di Jawa, di sini nggak ada, Pak. Jadi lepas juga akhirnya. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan itu keren banget. Maka itu setiap kita punya pengalaman berbeda-beda. Jadi pada waktu Bu Priska tadi, pada waktu Tuhan berkarya bisa keluar, jangan coba-coba juga. Nanti malah nggak keluar-keluar. Kenapa saudara? Semua ada cara beda-beda. Saya dulu itu bersyukur loh, motor saya hilang. Gara-gara motor satu hilang, jadi 2. Lalu teman saya, kok enak ya? Ojo melo-melo. Kamu hilang 1 gak balik beneran loh ya. Artinya saudara, Tuhan berkarya setiap kita dengan caranya masing-masing. Itu sebabnya disitulah kita punya kesempatan berani tampil Kristen. Bukan tampil beda. Kalau tampil beda itu cuma tunjukin beda-beda aja. Pada waktu beda, tapi belum tentu bedanya itu dengan tulus hati. Pernah ketemu orang ngomong gini, Pak, sing penting hati nih, Pak. Pernah ketemu, kalau ketemu orang, sing penting hati nih, Pak. Itu yang ngomong pasti munafik itu. Kok bisa? Kalau hatinya baik,
perbuatannya jahat, munafik gak? Kalau hatinya jahat, perbuatannya baik, munafik gak? Yang paling benar hatinya jahat dan perbuatannya jahat. Amin saudara? Wah, diaminin, awas ya. Tapi yang benar adalah hatinya baik, perbuatannya juga baik. Amin. Haleluya. Itu sebabnya saudara, berani tampil Kristen itu berarti apa yang ada dalam hati dan dalam perbuatan kita tidak boleh beda. Karena apa? Yang menilai Tuhan. Wow, pinter sekali nyanyinya, tapi gongpe, you know gongpe? Kaspoiku, gak bener itu. Kenapa? Itu Tuhan mungkin ngomong sama si Gabriel. Tuhan, itu gaya tok iku. Gak seperti itu. Makanya ada orang pada waktu nangis dia teriak, Tuhan, tolong, Tuhan, tolong. Tuhan cuma guyonan sama malaikat. Iku gayai persis koyok Mae. Mae dulu itu loh, kalau kepepet nangis sih kayak gitu. Tapi setelah tak tolong, bablas juga nggak ibadah kok. Baca Alkitab juga enggak. Loh, jom bujuk ya aku. Jangan bohong. Tuhan kan tahu kan, dia punya track record. Bukan cuma dokter yang punya track record. Jadi kalau saudara langganan dokter, itu pasti dibukakan rekor yang dulu itu, rekaman yang dulu itu untuk tahu siapa dia. Lah beliau itu rekamannya lebih canggih. Maka itu ketika engkau ingin menikmati Tuhan setiap hari, tergantung kejujuran kita di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa Tuhan Allah kita. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dari kisah apa yang diceritakan Rasul Paulus ini, kita akan lihat ada 3 hal yang menarik supaya kita bisa berani tampil Kristen. Bagaimana caranya? Cara pertama adalah berpendirian. Perhatikan saudara, di dalam pasal yang pertama tadi, lalu di ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21 dikatakan sebagai berikut. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, pada waktu si Paulus ini ada dalam penjara, dia kan manusia normal, bukan robot. Dia juga bukan malaikat. Berarti pada waktu dalam penjara, ya dia juga sumpek, dia juga sedih. Kalau enggak gitu kan enggak normal. Dia itu manusia normal. Jadi jangan berpikir dia rasul, maka dia jadi malaikat. Enggak normal. Sama seperti kita aja. Pada waktu dia ada dalam penjara, persoalan dia juga berat. Apalagi ketika dia didakwa, nggak ada salahnya. Apa salahnya? Cuma karena orang-orang itu jengkel. Contoh di Efesus, dia itu menjengkelkan para pengusaha di situ. Pengusaha apa? Pengusaha patung. Karena pada waktu Paulus pelayanan di situ, orang yang beli patung untuk penyembahan Dewi Diana itu nggak laku lagi. Gara-gara doanya Paulus manjur. Yang sakit itu disembuhkan. Nah, Yesus itu kurang apa? Ada orang buta dicelikan, orang tuli bisa mendengar, orang bisu bisa bicara, orang lumpuh bisa jalan, bahkan orang mati pun bisa bangkit, badai pun bisa dia atur, segala dia bisa kendalikan. Tapi orang-orang yang menyaksikan itu berteriak, salibkan dia! Salibkan dia! Coba bayangkan, dia sudah berbuat baik kok, tapi hasil akhirnya dia harus disalibkan. Dan saudara tahu pada waktu dia disalibkan, itu telanjang bulat, kelihatan kemaluannya. Dia disalibkan di jalan raya, itu yang menuju ke Damaskus, Damsik dulu itu. Kalau sekarang ke Syria yang ada ISIS itu, di jalan raya utama, dia disalibkan di situ, tanpa pakai baju satupun loh. Laki perempuan nonton, cewek nonton, anak-anak nonton. Karena memang dia bukan cuma disakiti, tapi dipermalukan. Dan pada waktu di atas kayu salib dia berteriak, aku haus.
Kemudian tentara itu mengambil seperti batu karang itu hisop yang panjangnya seperti begini, itu dicolokkan ke mulutnya Yesus, yang setelah dicolokkan kepada anggur asam, bukan? Lalu dicolokkan ke mulutnya Yesus. Saudara tahu itu alat apa? Itu adalah alat yang dipakai untuk cebok. Zaman dulu WC itu untuk tentara-tentara atau orang-orang yang kelas atas itu, ini contoh ini ada ya seperti persis begini, ini lubangi, lalu mereka duduk di sini. Pada waktu dosdo itu ada satu stick kayak pembersih WC yang ada di rumah itu loh, panjang, yang depannya ada serabutnya itu dicolokkan ke anggur asam atau cuka, lalu dicokokkan ke setelah dia cebok. Setelah itu ditaruh lagi, dan itu yang dimasukkan ke mulut Yesus. Jadi kalau saudara dihina sama temanmu, Yesus itu sudah bukan cuma pantatmu, bukan, tapi dari kotoran di situ. Makanya pada waktu Paulus berkata, setelah dia jumpa Yesus, semua kuanggap sampah. Saudara tahu, kata sampah di situ tuh kotoran. Bukan sampah-sampah yang barang-barang kotor ini, bukan, kotoran. TAEK itu loh, masa saya ngomong di sini ya. Kotoran itulah yang Paulus katakan. Kenapa? Karena dia tahu sekali penderitaan daripada si Yesus. Nah, ketika Paulus berada dalam penjara, dia juga mengalami tekanan yang berat. Dia mengalami satu penganiayaan yang bukan karena kesalahan dia. Karena dia warga negara Romawi, maka disitulah tentara Romawi, orang Romawi, pemerintah Romawi tidak berani menyiksa dia, tetapi dia tetap ada di dalam penjara. Ketika dia di dalam penjara, saudara, apa yang terjadi? Orang-orang di Filipi, dia dengarkan kabar pelayanannya sedang diganggu. Karena dulu pada waktu Paulus sedang memimpin Filipi, itu kan banyak kayak pemimpin-pemimpin kecil itu loh. Dan mereka kepingin jadi leader semua. Pada waktu Paulus masuk penjara, mereka lumayan senang. Kenapa? Karena nggak ada seniornya, sisa junior-junior. Nah, makanya saudara perhatikan, di dalam ayat yang ke-15 itu dikatakan, apa yang dikatakan oleh Paulus, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. 16, mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. 17, perhatikan baik-baik. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dikira dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tapi 18 ini jawaban yang keren. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita. Kalau orang tahu kisah seperti ini, itu nggak gampang iri kepada orang lain loh. Nggak gampang kecewa. Kita seringkali suka berkata, masa orang Kristen kok gitu sih Pak? Jengkel aku sama orang itu. Berarti dia belum bertumbuh dengan bagus. Tapi Paulus pada waktu dalam penjara, dia sudah teraniaya meskipun tidak terlalu dipukuli, tapi dalam penjara tanpa tertuduh sebagai seorang yang bersalah. Dan mendengar kabar di Filipi, pelayanannya diganggu, dihancurin. Apa enggak sedih? Dia sudah pelayanan, dia sudah merintis, dia sudah membangun jemaat. Tapi akhirnya apa? Dikacaukan. Pada waktu dikacaukan seperti itu, dia cuma berkata, nggak masalah, yang penting Yesus diberitakan, aku tetap bersuka cita. Saudara tahu orang seperti ini pasti punya iman, punya mental, moral yang tinggi luar biasa. Dia cuma punya pikirannya Kristus dimuliakan. Pada waktu engkau lihat suamimu mungkin sedang selingkuh, engkau layani baik-baik. Pada waktu dia tidak mau dilayani, tidak usah marah-marah. Karena suamimu kan punya Kristus. Biarkan dia yang ngurusin dia. Tapi tugas kita apa? Tetap punya pendirian, berpendirian. Nggak langsung jadi sakit hati. Apalagi ikut-ikut berkata seperti pada umumnya, memangnya cuma dia yang bisa selingkuh, gua juga bisa kok.
Ketika orang berkata seperti itu, dia tidak lagi punya pendirian. Orang berpendirian itu dasarnya harus kuat. Dasarnya siapa? Itu yang menentukan. Kalau dasarnya bukan Injil, Injil karena kematian Kristus di atas kayu salib, nggak gampang kuat. Di sini banyak anak-anak. Pada waktu teman-temanmu nyontek, kepingin nyontek nggak? Iya. Oh, ini jujur, orang jujur masuk surga ya. Pada waktu kita semua sekolah, siapa sih tidak pengalaman nyontek? Kan itu sarana bantu orang tua kan, supaya cepat lulus bukan? Nah, gini ya, dia gini-gini. Kamu nggak nyontek toh, Nyo? Oh, sama gitu loh, Nyo. Nah, pada waktu nyontek kenapa? Karena sekitarnya seperti itu. Di situ hilanglah bagaimana dia tahu dia punya Tuhan. Tidak lagi dia kekeh, tidak lagi dia kuat. Karena apa? Karena lihat yang lainnya nyontek seperti itu. Saudara, saya ingat ini pada waktu ujian, untuk ujian negara zaman dulu itu, S2 itu ada ujian negara, kemudian dikumpulkan di Jogja, kumpulannya pendeta-pendeta ini. Kemudian saya ini kan pelupa, benar pelupa bin lalian. Jadi kalau saya khotbah, kenapa saya tadi situ saya baca-baca lagi? Karena udah lupa, saya mau ngomong apa nih Pak? Makanya saya baca-baca. Nah, tapi enaknya orang pelupa ini apa? Gak ngamuan. Karena apa? Anda bikin dosa sama saya sudah lupa. Bahkan sampai utang pun kadang-kadang gak lupa kalau itu ya. Nah, pada waktu lagi ujian, saya datang. Oh, sebelumnya, malamnya harinya itu kan saya tidur sama pendeta. Tidur di kamar kan. Kemudian saya kan gak suka belajar gitu. Lalu saya keluar, naik bis dulu, muterin Jogja. Yang sekali masuk itu, yang bis yang muter di Jogja masuk nggak keluar bayarnya cuma 3.000 itu. Semua Jogja sampai tengah malam saya balik. Nah, pada waktu balik teman saya si pendeta masih belajar loh. Kemudian saya kan nggak bisa belajar kan, percuma saya belajar malam hari ini, besok pasti lupa. Itu sebabnya daripada saya emosi, saya nggak belajar, saya nonton TV. Wah, TV-nya pas lucu, film James Bond versi India. Oh, saya kepingkel-pingkel, padahal nggak ada suaranya. Teman saya emosi, lucu, padahal nggak pakai suara itu. Jadi tafsir sendiri. India itu kan semua lengkap toh. Saya kepingkel-pingkel. Waduh, satu sisi dia belajar, lampunya nggak bisa dimatiin, saya tidur nggak bisa. Singkat cerita, akhirnya tidur. Saya bangun pagi. Dia masih tidur, saya sudah bangun. Kenapa? Baca dulu. Nah, saudara tahu, pada waktu baca pagi, masih lupa juga kan? Itu sebabnya saya cepat-cepat datang ke tempat ujian, saya duduk paling depan. Kenapa? Supaya saya tidak jatuh dalam pencobaan. Kalau saya duduk belakang, pasti banyak, deket mana? Ayo deket saya. Kemarin ujian pendeta saya, Pak, deket saya ya. Waduh, bikin dosa semua ini ceritanya. Nah, kemudian saudara, saya duduk di depan. Pada waktu duduk depan, sebelum ujian mulai, saya baca serius. Semuanya ngomong-ngomong, saya baca serius. Kenapa? Sebelum boleh buka halamannya, kayak anak-anak memang. Jadi HP semua diserahkan ke situ. Jadi semua tak baca semua. Pada waktu sudah baca semua, kemudian tutup, diminta semua. Sudah kan, mulai langsung tak cepet-cepet ngerjain. Yang mana yang ingat? Kenapa? Mumpung setelah hilang tuh, keburu lupa. Jadi saya kerjakan semua. Saudara tahu 2 jam itu jadwalnya, saya nggak sampai setengah jam jadi loh. Wah, saya sudah gelisah duduk. Bu, 2 jam itu setengah jam jadi belum tentu benar. Ibu tepuk tangannya ke susu nanti. Nah, saudara, pada waktu sudah selesai begitu, itu kan banyak lubang-lubang toh. Kan ada berapa soal lubang gitu kan. Waduh, ini siapa ya? Yang lain sudah kasak kusuk kan. Itu baru nggak sampai 45 menit, saya kumpulin. Tepuk tangan semua. Ini baru tepuk tangan semua. Mereka pikir saya benar. Padahal sudah tidak tahu mau ngisi apa. Daripada nyontek, lebih baik saya kumpulkan. Saudara, kenapa saya lakukan seperti itu? Karena saya takut Tuhan. Itu yang membuat saya berani seperti, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Allah. Pada waktu saya lakukan itu, karena saya takut kepada Dia. Tapi saya belajar dengan keterbatasan yang kurang pinter ini.
Nah saudara, ada orang berkata, jangan bilang sama anaknya bodoh. Nanti benar-benar bodoh loh. Loh saya bilang sama otak saya, pinter. Ya nggak pinter itu. Ya tetap lupaan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ya bukan masalah anak nggak pinter dibilangi pinter langsung jadi pinter. Bukan juga itu. Itu cuma untuk menjaga kepercayaan diri. Tapi apa yang saya mau katakan, sebagai seorang yang cinta Yesus, belajarlah untuk berpendirian. Tapi hal yang kedua, bagaimana supaya kita bisa berani tampil Kristen? Yaitu di dalam ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-24. Dikatakan di situ, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. 23. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini. Karena siapa? Karena kamu. Yang kedua saudara, bagaimana supaya kita berani tampil Kristen? Yang pertama, berpendirian. Pendirian Anda harus jelas. Tapi yang kedua, bukan cuma berpendirian, tapi berbuah. Perhatikan apa yang dikatakan teks itu. 22, tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku memberi buah. Ini menjawab apa? Menjawab ayat yang ke-21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi pada waktu dikatakan seperti ini, lalu dia berkata, tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja. Dengan cara apa? Memberi buah. Orang Kristen saudara tidak boleh nganggur. Karena semua kita ada jadwal hidup. Siapa di sini yang ingin umurnya 500 tahun? Nggak mau? Tak diskon 400? Nggak mau juga? 300? Ibu mau 200? Nggak mau. 100? Katanya suka panjang umur. Tak kasih 500 nggak mau? 100 mau? Oke, 100 saja ya. 100 ya. Ingat Mazmur berkata 70-80 bonusnya kesukaran dan penderitaan. Tapi Anda minta 100 nggak apa-apa lah ya. Oke, sekarang ingat aja. Kalau Anda mau dikasih Tuhan umur 100, sekarang sudah umur 40, sisanya berapa lama? 60. Tiba-tiba ada pengingat jadwal kematian. Siapa dia? Tahun depan mengucapkan selamat ulang tahun. Berarti umur jadi berapa? 41 toh? Sisanya berapa? 59. Nanti ada lagi yang ngingetin tahun depannya selamat ulang tahun. Umurnya berapa? 42 kan? Sisanya berapa? 58. Jadi lagunya yang bagus, panjang umurnya, pendek sisanya serta mulia. Jadi semakin orang panjang umur, dengar baik-baik, sisanya tambah pendek. Jadi jangan bangga panjang umur, itu jadwalnya entek. Ini bukan main game online, bisa beli nyawa. Bukan. Ini kalau engkau tidak pergunakan baik-baik, habis kok, selesai. Makanya kalau hari ini engkau punya suami, sayangi baik-baik. Nggak usah ngangkel. Suatu hari pasti dipanggil Tuhan, kok sabar aja. Tenang. Engkau punya istri juga begitu, meskipun dia rame, liatin wajahnya. Kenapa Tuhan titipin makhluk jenis ini ya padaku ya? Nikmati baik-baik. Oh, di sini ada pengalaman ya? Nggak apa-apa. Jadi nikmati baik-baik. Itu cuma alat fitness, Pak, Bu. Siapa di sini pernah ikut fitness? Wah, Bapak ikut fitness. Ibu fitness ya? Saya kadang-kadang sakit kepala lihat orang fitness. Beban hidup itu kan sudah berat. Lo ngapain besi kok diangkat-angkat gini? Kurang kerjaan toh. Nah kalau sudah mampu angkat 5, malah jadi 10 atau jadi 3? 10 kan? Makanya kalau engkau dalam hidupmu ini sudah lulus ujian Tuhan, biasa masalahnya tambah naik kok. Sabar. Kenapa? Mampu kok. Bisa. Maka itu harus dinaikkan. Kalau tidak dinaikkan, maka tidak terbentuklah rohani kita dengan bagus. Rohani kita jadi lebay. Jadi abal-abal. Makanya kadang-kadang rumah saya kan di Surabaya Barat sana. Ada mall gede itu. Saya kadang-kadang suka lihat di situ tuh. Wah, cewek-cewek yang lagi fitness. Ayo pikiran sudah ngeres ya.
Ada juga cowok-cowok di situ. Nah, di bagian depan kalau Anda pergi ke sana, itu ada satu tempat latihan naik sepeda. Saya cuma lihat ini orang kurang kerjaan. Sampai Yesus datang, sepedanya nggak maju-maju loh. Di situ terus tapi bahagia loh hidupnya. Saya kadang-kadang udah gini, sudah mandek loh. Nongkrong di kopi shop kan enak. Ngapain terus genjot? Nggak maju kok. Nah, pernah ngamuk enggak sama suami? Kawin sama kamu, hidupku nggak progres, macet kayak seperti ini. Lah orang fitness nggak maju-maju kok. Tapi kenapa kok nggak ngamuk sama alat fitnessnya? Kurang ajar kamu, sepeda nggak maju-maju. Setelah itu saudara tahu, masih suruh bayar lagi. Masih mau bayar toh? Sudah bayar nanti suruh minum susu yang rendah kalori. Nurut lagi. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Hidup sekali kok cek sorone gitu loh. Banyak makanan yang boleh. Makanya kalau engkau ingin gemuk, carilah suami yang suka gemuk. Itu yang terjadi pada si istrinya si Yakub. Istrinya Yakub ada dua kan? Rahel sama Lea. Kan naksirnya Rahel toh. Tapi dapatnya Lea toh. Rahelnya gembrot loh. Dia suka sana. Kenapa? Orang di sana itu yang gemuk-gemuk itu malah aman. Kan padang gurun. Kalau yang kurus, kekeringan langsung mati. Tapi kalau gemuk, itu ketika padang gurun, sebelum mati kurus dulu dia. Baru masih ada jaraknya lagi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu kita melihat siapapun yang mengganggu kita, ingat baik-baik, itu cuma alat fitness. Lihat suamimu, istrimu, lu alat fitness yang di sini larange. Alat fitness itu di sekitar kita. Itu untuk membentuk spiritual kita. Namanya spiritual fitness. Semakin kuat, semakin kokoh, baru kita bisa berbuah bagus untuk bisa dinikmati orang sekitar kita. Itu sebabnya bagaimana kita bisa berbuah. Jangan lupakan kita harus berakar kuat di sebuah tempat di mana kita bisa bertumbuh dengan kuat, baru berbuah lebat. Tapi yang terakhir ketiga, bagaimana supaya kita bisa berani tampil Kristen, yaitu di ayat yang ke-25 dan 26. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Hal yang terakhir ketiga, bagaimana supaya kita bisa berani tampil Kristen. Kalau pertama berpendirian, kedua berbuah, dan yang terakhir ketiga berguna. Saudara, kalau berbuah nggak berguna, kita nggak bisa dinikmati oleh orang lain. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-25 dikatakan, dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian. Tujuannya apa? Supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman. Makanya pada waktu engkau hadir dimanapun juga, pastikan suamimu tambah maju, istrimu tambah maju rohaninya, teman-temanmu tambah maju rohaninya. Kadang-kadang kita lihat orang yang sudah maju malah diledek. Ngapain nongkrong di situ, mau jadi pendeta apa? Pada waktu seperti itu, kita tidak suka orang bisa maju. Dan orang tersebut harus belajar bersuka cita dalam iman. Bukan cuma bersuka cita, tapi bersuka citanya dalam iman. Dan apa yang terjadi setelah itu? Waktunya habis. Mari bangkit berdiri yuk. Ini saya lihat jam ini loh saudara, sudah kelewatan 2 menit. Diampuni saya? Iya, kalau engkau nggak mengampuni, Bapamu di surga tidak mengampuni juga ya. Saya menaati aturan ini, hukum Tauratnya di sini. Wih, los sih. Los gitu ya. Mari bangkit berdiri saudara. Hari ini kita bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan tentang berani tampil Kristen. Sudah berapa lama saudara hidup? Sudah berapa lama engkau menikah? Apakah kehadiranmu itu menjadi berkat atau tidak? Kalau hari ini engkau ingin jadi berkat, yang pertama belajar berpendirian. Kalau engkau punya pendirian bagus, gak mudah iri hati, gak mudah suka banding-bandingkan dengan orang lain.
tidak pernah memikirkan keuntungan ketika kita lihat sesuatu lalu menghancurkan orang lain. Berpendirian itu tahu apa yang Tuhan ingin berikan kepada dirinya. Tapi hal yang kedua, bukan cuma berpendirian, tapi pastikan berbuah, supaya orang tahu engkau murid Kristus. Dari buahnya orang baru tahu. Bukan cuma dari doanya, bukan cuma dari ke gerejanya, bukan cuma hanya pelayanannya, bukan cuma pandai berkhotbah ataupun sekolah Alkitab, tapi dari buah. Buahnya bisa dinikmati dimanapun juga. Pada waktu di mall buahmu kelihatan. Pada waktu nongkrong di kafe buahmu kelihatan. Pada waktu di kampus buahmu kelihatan. Pada waktu di kantor buahmu kelihatan. Pada waktu di keluarga buahmu kelihatan. Dimanapun juga engkau berada, buahmu kelihatan oleh sesamamu. Dan yang ketiga, pastikan buah itu berguna, bukan mendatangkan racun. Berguna bagi orang lain. Itu sebabnya ketika engkau berada di rumah, kalau hari ini engkau sedang bermasalah dengan suami, bermasalah dengan istri, berdamailah. Suamimu tidak lama kok di situ, istrimu juga nggak lama. Sabar, tidak usah marah. Hai anak-anak, jangan suka lawan orang tua. Papa mamamu tidak lama hidup mendampingi engkau. Selama dia masih ada, cintailah papa mamamu. Semua ada batasnya, ada waktunya. Pastikan hidupmu berguna dimanapun kau berada. Pada waktu engkau kumpul keluarga, pastikan kehadiranmu berguna bagi mereka. Pada waktu engkau di kantor, pastikan kau berguna bagi mereka. Kita tidak jadi benalu, kita berguna. Itulah berani tampil Kristen. Silakan tunduk kepalamu sejenak. Saya rindu setiap yang hadir hari ini, engkau mendapatkan sesuatu yang bisa dibawa pulang, mengubah hidupmu. Tidak sama seperti engkau datang. Kalau engkau jengkel dengan seseorang, sebut namanya hari ini, ampuni dia. Sebut nama dia, ampuni dia. Saya tidak tahu siapa itu. Mungkin pacarmu, mungkin suamimu, mungkin istrimu. Sebut nama dia, dan engkau katakan, aku mengampuni dia. Tuhan lihat isi hatimu, engkau jujur atau tidak. Tapi kalau engkau ingin berani tampil Kristen, sakit rasanya. Paulus pun harus masuk penjara. Engkau tidak masuk penjara. Kurangi harga diri. Berdoalah hari ini. Izinkan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Saya tidak tahu masalah apa yang kau hadapi. Ayo pulang ke rumah berdamai. Dengan siapa saja engkau berdamai, supaya orang tahu orang Kristen tampilannya beda. Saya berikan waktu 15 detik, masing-masing berdoa kepada Tuhan. Berkat apa yang kau dapat hari ini dari firman Tuhan?